Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya ucapkan selamat datang di channel saya, channel Sudizaro Mendeva. Baiklah anak-anak, teman-teman atau adik-adik semuanya, mari kita meneruskan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dulu. Saya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang kedua. Jadi anak-anak, bagi yang belum melihat video pembelajaran 1, silakan dilihat ya, sehingga nanti bisa bersambung atau anak-anak bisa lebih memahami. Mari kita belajar. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Jadi anak-anak, kemerdekaan kita ini atau kemerdekaan bangsa kita yaitu bangsa Indonesia diraih ya karena ada persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Mengapa ya? Karena persatuan itu bisa kita mewujudkan suatu tujuan bersama kalau bersatu. Apa yang terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, yang penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain peta jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Nah anak-anak ya, kita sudah belajar ya, kemarin sudah kita pelajari tentang permainan rangku alu di olahraga ya. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memiliki ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang merekam permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, ada istiadat, kebiasaan, bahasa atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang kulit berkulit hitam. Nanti kulitmu jadi putih tertular hitam loh," ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tapi kami saling memahami.
Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra. Balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah anak-anak ya. Mereka ini ya biasa juga ya. Biar kita ketawa. Begitu gambaran keseharian di SD setara anak-anak rukun, bersama dan bersama. Mereka berbeda-beda. Bahasa mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bangsa daerah lain. Makin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Aku alu, beti, jubah sodor, atau ciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut tadi, jawablah pertanyaan berdasarkan teks. Teks apa ya? Teks bacaan tadi ya. Kita coba jawab ya. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Coba. Nah, harus menjawabnya. Tapi di sini coba saya bantu ya, namanya. Menurut saya perbedaan asal daerah, warna kulit, adat, kebiasaan, dan juga agama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Dedo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Mana tadi anak-anak? Nah, mari kita jawab ya. Tidak mempermasalahkan perbedaan. Mereka lebih merasa senang dapat mengenal budaya dari daerah lain. Ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Apakah perbedaan yang bisa menghalanginya? Nah, bisa, karena setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Itu bisa aja. Tapi karena ada persatuan, ya, maka bisa mereka bekerja sama. Nomor 4. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Apa manfaatnya? Itu memperbanyak pengalaman dan juga pengetahuan baru. Nah, itu anak-anak. Jadi kalau kita sebelumnya nggak tahu, contohnya main angklung tadi ya, main itu. Tapi karena kita ada teman yang bisa, akhirnya kita bisa bermain seperti itu. Berarti kita menambah atau memperoleh pengalaman dan juga pengetahuan. Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Pernah enggak? Nah, berikan contohnya. Ini Bapak coba berikan contoh dan Bapak coba jawab ya. Pernah. Contohnya bekerja sama dalam membersihkan kelas. Dan anak-anak bisa cari contoh lain nanti ya, mungkin di di sekitar rumah, di keluarga ya, yang berbeda ya, ya, di lingkungan masyarakat, di mana saja. Karena bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Dengan adanya toleransi, tidak membeda-bedakan, memandang sama derajat orang lain. Ya, jadi kalau ada perbedaan itu ya kita tidak usah kita beda-bedakan. Kalau ada yang berbeda agama ya kita harus toleransi. Ya, di pembelajaran 1 kan kita sudah belajar ya, di subtema 1 ya, tentang Pancasila. Oke, kita lanjutkan. 7. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa ya kira-kira? Mempererat tali persaudaraan. Pekerjaan menjadi ringan anak-anak. Pekerjaan menjadi cepat selesai kalau ada persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Pasti. Mari kita cari tahu jawabannya. Ayo tetap semangat ya. Sekarang kamu akan menerapkan pola latihan tersebut dalam tari Indang yang berasal dari Sumatera Barat. Jadi anak-anak, tari Indang ini berasal dari Sumatera Barat ya. Ini salah satu kebudayaan daerah atau tari dari Sumatera Barat ya, tari Indang.
pola lantai dalam tari indah. Nah, ini anak-anaknya. 1. Membayang gerakan tangan kiri menempuh tangan kanan atau membentuk sudut siku. Sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri hingga posisi tangan kanan menempuh tangan kiri. Nah, itu anak-anaknya. Pola lantainya ini adalah pola lantainya apa? Lurus atau vertikal ya. 2. Tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menempuh tangan kanan. 3. Tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Angkat tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menempuh tangan kiri ya. Sekarang 4, ulangi gerakan yang nomor 2 tadi ya. Lalu 5 seperti itu juga, ulangi gerakan nomor 3. Baru yang 6, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan, gerakan selama 4 hitungan. Hitungnya ini seperti ini: 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu hitungannya ya. Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan ya. Sekarang nomor 8, ulangi 6. Juga nomor 7, ini gerakan nomor 9, ulangi gerakan nomor 7. Nomor 10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, dan pergelangan kedua tangan digunakan kaki gerakan selama posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digunakan, gerakan selama 4 hitungan. Nah, demikian anak-anak. Nanti anak-anak bisa ya melihat di internet ya dari video tentang tari indah ya. Jadi untuk hari ini demikian dulu ya. Segala kelemahan kekurangan Bapak minta maaf. Sekarang sebelum kita akan berpisah pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak terus mengingatkan kita semua agar kita melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu cuci tangan dengan sabun, air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker, dan yang ketiga, menjaga jarak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.